Halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Navis Pets Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang ikan cupang. Nah, aku kan punya ikan cupang nih teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita ingin ikan cupang kita bagus, tentunya mungkin kalian udah tahu, tentunya ikan cupang kita itu harus mendapatkan khasiat dari daun ketapang ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku akan membagi pengalaman bagaimana sih cara aku memberi khasiat daun ketapang itu ke ikan cupang aku teman-teman. Jadi tonton terus ya teman-teman video sampai habis, dan jangan lupa sebelum kita tonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan channel kita ini, klik tombol subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share kepada teman-teman yang lain. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Cek kita. Oke teman-teman semuanya, seperti yang kalian lihat di depan ini adalah daun ketapang yang sudah kering ya teman-teman. Kebetulan ini jemurnya belum terlalu kering, makanya warnanya masih ada hijau-hijaunya. Tapi yang bawah ini udah kering banget teman-teman, tuh warnanya udah coklat kayak ini. Warna coklat kayak ini menandakan udah siap untuk dipakai ya. Nah, jadi kita akan pilihin dulu daun-daunnya yang warnanya lebih tua atau lebih coklat. Baru selanjutnya akan kita proses. Nah, jadi ini daunnya sebaiknya sebelum kita menjemur daun ini, daunnya itu kita cuci dulu dengan air bersih, baru selanjutnya kita jemur ya teman-teman, supaya bakteri-bakteri yang ada di daun ini semua pergi dan terlepas dari daun ini teman-teman. Oke, mungkin satu lagi. Oke, nah ini daunnya udah kita pilih, dan di depan ini ada ikan cupang aku teman-teman. Ini nanti akan kita ganti airnya. Kebetulan ini adalah waktu dimana mereka akan ganti air, kemudian kita akan meletakkan daun ketapang ini teman-teman. Nah, tapi biasanya kan orang meletakkan daun ketapang ini langsung ke dalam soliter ikan cupangnya teman-teman. Nah, kalau aku berbeda nih caranya teman-teman. Jadi cara yang aku gunakan adalah yaitu, nah ini air udah aku sediain. Jadi cara yang aku pakai teman-teman, aku nggak langsung masukin daun ketapang ini ke dalam soliter ikan cupangnya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya aku masukin atau kita masukin daun ini langsung ke soliter ikan cupangnya, otomatis ruang gerak ikan itu akan lebih kecil karena kita memasukkan daun ketapang ini ke dalam soliternya teman-teman. Nah, jadi aku punya cara bagaimana caranya ikan cupang ini tetap mendapatkan khasiat dari daun ketapang ini tanpa daun ketapang ini kita masukkan ke dalam soliternya teman-teman. Jadi caranya adalah, ini ada air teman-teman, dan air ini nantinya akan kita gunakan untuk merendam daun ketapang ini teman-teman. Jadi caranya adalah daun ketapangnya langsung kita masukin aja ke dalam air ini. Tuh, kita masukin semua. Nah, jadi setelah ini kita akan tunggu selama kurang lebih 24 jam atau 1 hari 1 malam teman-teman, agar serat-serat dari daun ketapangnya tercampur dengan air yang ada di dalam ember ini ya teman-teman. Nah, baru selanjutnya dari air inilah nanti akan kita letak ke dalam soliter ikan cupang itu teman-teman. Oke, ini akan kita tunggu dulu selama 24 jam, baru nanti akan kita lanjutin pembahasannya. Oke, tetap stay tune ya teman-teman sampai akhir, jangan kemana-mana. 24 hours later. Oke teman-teman semuanya, ini dia air daun ketapang yang kemarin kita buat teman-teman, dan hasilnya 1, 2, 3. Nah, ini dia teman-teman, lihat teman-teman, airnya pekat banget tuh. Nah, udah kayak air gula aren ya teman-teman tuh, kayak air cendol dawet ya teman-teman. Nah,
Jadi inilah air daun ketapang yang bisa dibilang bagus ya teman-teman. Serat-serat daun ketapangnya udah melebur menjadi satu dengan airnya teman-teman, sehingga airnya menjadi pekat begini ya teman-teman tuh. Nah, jadi dengan air ketapang yang pekat begini, kita udah nggak perlu lagi memasukkan daun ketapang tuh. Kalau aku pribadi teman-teman, aku lebih suka cara ini ya teman-teman. Kenapa? Kalau misalnya kita taruh sekalian dengan daunnya ke dalam soliternya, jadi soliternya itu nampak lebih berserak teman-teman. Jadi kenapa aku buat cara seperti ini, supaya soliternya nggak nampak terlalu berserak, tapi khasiat daun ketapangnya tetap kita beri pada ikannya teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita akan taruh air daun ketapang ini ke dalam seliter ikan cupangnya, tapi sebelumnya kita akan kasih ikannya makan dulu nih. Kebetulan aku udah siapin makanannya. Ini jentik-jentik nyamuk. Dan sekarang kita akan kasih ke ikan-ikan aku ini ya teman-teman tuh. Di sini aku punya FCCP orange head teman-teman. Di sini red head FCCP. Nah, di sini yellownya. Nah, ini aku suka banget teman-teman warnanya. Di sini ada white scale FCCP dan di sini ada giant fancy teman-teman tuh. Jadi koleksi ikan aku ini semuanya adalah plakat ya teman-teman. Nah, mulai dari yang biasa, tapi ini juga giant. Ada white scale, yellow FCCP, red head FCCP, kemudian ada orange head FCCP. Nah, ini nanti kalau misalnya ini aku kawinin dengan ini, kemungkinan nanti akan keluar juga FCCP Army ya teman-teman, karena betinanya punya sedikit marking warna hijau teman-teman di badannya tuh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan kasih mereka makan, dan setelah itu kita akan beri air ketapang ini teman-teman. Oke, stay tune terus ya. Nah, karena nggak bisa nampak semua, jadi kita kasih yang 4 ini dulu, baru nanti terakhir kita akan kasih ke yang giant ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita kasih mereka dulu. Ini skatnya kita buka. Nah, lihat tuh teman-teman, yang ini aku suka banget. Ini juga ketika mereka udah dibukain skatnya, mereka langsung mengembangkan siripnya teman-teman tuh. Jadi ini adalah pertanda ikan-ikan yang sehat ya teman-teman. Nih. Nah, itu si weight scale-nya. Si giant juga sama ya teman-teman tuh. Nah, lihat teman-teman, garang sekali tuh, garang sekali. Nah, jadi untuk saat ini betina aku cuma 1 ekor ini teman-teman. Ada 2 ekor, satu lagi dari jenis koi. Nah, ini dia, ini pelakat koi. Tapi karena soliternya cuma 5, jadi yang aku masukin cuma yang 5 ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan kasih mereka makan dengan jentik nyamuk tuh. Sebetulnya makanan ikan cupang ini kita nggak harus terlalu berpatokan dengan jentik nyamuk teman-teman. Apa yang ada, kalau misalnya kalian punya pelet juga boleh, kalau kutu air boleh, cacing sutra juga boleh, tergantung kalian punya apa ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak bisa dapat makanan hidup, pelet biasanya mereka juga mau makan ya teman-teman. Ini kita kasih tuh. Wow, lihat teman-teman, langsung dihantam jentik nyamuknya. Oke, ikan selanjutnya. Dia
tuh. Wow, lihat teman-teman reaksinya, dia makannya lahap banget tuh. Nah, langsung habis teman-teman. Oke, lihat, hop, mantap. Kemudian kita akan kasih yang kuning ini teman-teman, tuh. Nah, lihat teman-teman, yang kuning itu makannya juga lahap banget, tuh. Wow. Wow. Oke, yang 3 ini udah. Sekarang giliran si Wedge Scale dan si Giant. Nah, oke. Bagaimana reaksi si Wedge Scale? Tuh. Nah, langsung dihajar teman-teman. Karena si Giant ini badannya besar, maka aku kasih dia agak banyakan teman-teman jentik-jentiknya. Tuh. Oke. Nah, mantap. Sisanya akan aku kasih ke si betina koi tadi teman-teman. Jadi pemberian makan sudah selesai. Sekarang seperti yang aku bilang tadi, kita kembali ke topik utama, yaitu menaruh air daun ketapang ke dalam soliter ikan cupang teman-teman. Nah, ini aku ambil dulu. Aku letak di sini. Aduh, tempat kita kayaknya harus dibesarin lagi teman-teman. Nah, caranya sangat mudah sekali teman-teman. Ini supaya serat-seratnya nggak keikut, atau supaya biasanya kalau misalnya air ketapang ini punya seperti kerak gitu teman-teman di permukaannya. Jadi supaya nggak ngikut keraknya, nah kita giniin dulu teman-teman. Persis seperti kita mengaduk cendol ya teman-teman. Nah, jadi biasanya untuk satu soliter ini aku kasih 2 centong kayak ini teman-teman. Nah, oke, kita ambil airnya ini, langsung kita masukin ke dalam soliternya teman-teman. Tuh, jadi walaupun cuma satu, airnya udah gelap banget ya teman-teman. Kita tambahin satu lagi. Nah, semoga ikannya bisa selalu sehat teman-teman dengan kita memberikan air daun ketapang ini teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita punya hewan peliharaan, sebaiknya kita itu merawatnya harus benar-benar ya teman-teman, supaya mereka bisa hidup sehat, sekaligus bisa berkembang, dan kita juga bisa mendapatkan efek dari perawatan kita yang baik dan benar ya teman-teman. Apa efeknya dan apa manfaatnya? Yaitu kita bisa semakin senang melihat mereka teman-teman. Jadi di waktu-waktu kosong kita bisa melihat mereka hidup sehat teman-teman. Nah, oke. Ini kita kasih masing-masing soliter, kita kasih 2 centong. Nah, tuh teman-teman, tuang deh tuh. Nah, airnya juga jadi lebih bagus teman-teman. Dan seperti aku bilang tadi, soliternya nggak nampak berserak kan tuh. Jadi walaupun kita nggak meletakkan daunnya, dengan air ini juga udah cukup ya teman-teman tuh. Nah, sisanya akan aku kasih ke si pelakat koi betina tadi. Nah, sekarang kita kembali ke sini teman-teman tuh. Cukup simpel bukan? Jadi
kita dapat dua manfaat. Soliternya nggak nampak berserak, airnya tetap tercampur dengan kandungan daun ketapang, dan ikan kita juga bisa lebih sehat dan terjauh dari penyakit ya teman-teman tuh. Tapi kekurangannya memang sih kalau misalnya udah dicampur dengan air ketapang kayak gini, ikannya, warna ikannya nggak sejelas kalau misalnya airnya jernih ya teman-teman. Nah, oke, itulah cara aku teman-teman untuk menaruh air ketapang di dalam soliter ikan cupang teman-teman, supaya ikannya lebih luas bergeraknya dan soliternya juga nggak kelihatan berserak teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, comment, share kepada teman-teman yang lain, dan juga subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.